Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa tasamtu billahi fawatu amri ila Allah. Ma syaa Allah la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ya ibadallah usikum wa ayaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukurna wa la haula wa la quwwata billah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita semua bisa bersilaturahim. Allah berikan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa mengabdi kepada Allah, menjalankan segala perintah, dan Masya Allah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dan terlepas dari semua usaha kita yang Allah ridhoi, dan juga pada seluruh pengurus DKM, Masjid Asmaul Husna, dan seluruh para ustadz, para asatidz, para kiai, para sepuh, para ustazah, dan semua yang hadir jamaah sholat subuh Masjid Asmaul Husna. Kita berjumpa lagi di dalam kajian kita, rangkaian di dalam saat ini membangun jiwa yang kedua, ya, bagian kedua. Kemarin yang pertama pengantar, ya. Jadi pertanyaannya kan, kenapa sih penting kita membangun jiwa? Karena sekali lagi nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan seluruh aparatnya adalah jiwa kita. Tubuh kita dengan surat 24 surat An-Nur ayat 24, tangan, kaki semuanya menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Maka kemarin kalau menyimak, ya, bagaimana cara membangun jiwa? Cara membangun jiwa adalah kita awal-awalnya kita pasti melakukan perbuatan baik, yang dimana dalam perbuatan baik itu kita lakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, sampai pada titik Bapak Ibu senang, cinta, hub melakukan perbuatan baik tersebut, sehingga menjadi jiwa kita. Kemarin kita contohkan untuk kita lakukan perbuatan ikhlas dan dermawan, kan? Itu dimana kita contohkan untuk menjadi dermawan atau ikhlas tadi, Bapak Ibu punya duit 100.000 atau 1 juta dibagi 2.000, nah, geringan, kan? Kemudian menimbulkan rasa bahwa ini adalah titipan Allah, jadi tidak ada rasa memiliki tuh, maka akan enteng tuh ngerjainnya sampai akhirnya kita terbiasa. Indikatornya, tolok ukurnya nggak mesti ditanya tetangganya. Pertanyaan, apakah kita sudah senang melakukan perubahan itu, ada cinta? Jadi ibaratnya kalau nggak melakukan itu rasanya ada yang kurang gitu. Bahkan kalau tidak melakukan itu kita merasa menyesal. Baik, saya diingatkan sebelum kita masuk ke kajian berikutnya, mari kita sama-sama memberikan qiyadah Fatihah dan juga membaca 4 rangkaian doa agar kita semua mendapat barokah ilmu dari guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tema kali ini adalah dalam rangkaian membangun adalah meningkatkan derajat jiwa kita. Ya. Jadi salah satu untuk meningkatkan derajat jiwa kita sampai kepada nafsu mutmainah, jiwa yang mutmainah atau jiwa yang tenang, itu
tentu akan penting kan. Kenapa kita harus sampai kepada titik ini? Karena sesuai dengan surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai terakhir 29. Situ Allah menyampaikan, memanggil kita, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah menjadi dalam golongan hamba-hambaku. Terus kemudian apa? Wadkhuli fi jannati, masuk ke surgaku. Jadi kalau pada posisi mutmainnah saja jiwa kita itu sudah menjadi hamba, kemudian masuk surga. Nah, ini yang sebalik yang ngeri nih. Sebelah kiri kita nih. Apa tadi kemarin kita bahas? Sumum bukmum umyum fahmum la yarji'un. Aduh. Ini kalau di sini posisinya sudah nar. Sudah dikunci mati hatinya. Maka penting kita untuk membangun jiwa kita. Kalau enggak, kita kalau tidak meningkatkan derajat jiwa kita, maka kita kan selamanya menjadi orang-orang yang merugi, bahkan akhirnya menuhankan hawa nafsu kita, ya kan? Di surat Al-Jathiyah ayat 23 itu Allah sudah menyinggung tuh di situ tuh, dimana kita semua yang kalau tidak aware dengan jiwa kita, dengan meningkatkan derajat jiwa kita, maka kita akan menjadi orang yang menuhankan hawa nafsu kita. Dan Bapak Ibu tahu sendiri bahwa hawa nafsu kita itu cenderung ingin berbuat yang semaunya, betul nggak? Bahkan sekelas Nabi sekalipun, tahu kan kisahnya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Surat Yusuf surat ke-12 ayat 53, Kanjeng Nabi Yusuf sendiri pun sampai ngendiko bahwa ya demi Allah sungguhnya kami dia itu pada hari itu beliau itu sampai mengatakan bahwa dia sendiri pun tidak bisa menjamin bahwa nafsunya itu akan mengarah kepada kebaikan, kecuali, nah kata beliau, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu tadi nafsu mutmainnah. Nah itu yang penting untuk kita memahami ini, karena bayangkan beliau sendiri, sekelas beliau, coba, aku tidak menyangka diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Ingat, nafsu itu kan fungsinya Allah ciptakan di tubuh kita, disertakan di alam dunia itu untuk menimbulkan keinginan. Kebayangkan kalau misalnya Bapak Ibu di sini nggak ada nafsu, lihat istrinya diem aja, lihat makanan ya diem aja, musnah pasti. Maka hikmahnya kita diberi nafsu adalah kita bisa sebagai alat atau sarana kita hidup di muka bumi ini. Nah, tetapi nafsu itu mendorong kepada kejahatan, kecuali apa? Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 53. Jadi penting untuk kita memahami bahwa ternyata Allah sekelas Nabi pun tidak terbebas dari itu. Apalagi kita, bukan Nabi, bukan ajengan, bukan juga sahabat. Nah makanya penting, apalagi nih menjelang Ramadan kan, untuk luar biasa dahsyat tuh ajaran dinul Islam itu membuat kita selalu terjaga. Bahkan setiap hari pun kita dilatih. Nah syarat untuk menuju nafsu mutmainnah tadi, ada jiwa yang tenang itu, harus ada kata kuncinya adalah namanya disiplin. Disiplin untuk terus istiqomah melakukan perbuatan baik itu terus menerus, mengulang-ulang sampai terbiasa, sampai menjadi karakter, sampai kita cinta, senang terhadap perbuatan itu. Ustaz, kalau baru 10 kali, ya kira-kira kalau 10 kali kemudian selesai misalnya,
Pertanyaannya, apakah kamu sudah cinta dengan perbuatan itu? Kemudian setelah 10 kali, kemudian tidak lakukan lagi. Contoh misalnya, mungkin kita setelah sholat wajib atau sebelum sholat wajib, kecuali waktu atau yang diharamkan di ba'da asyar dan subuh, kecuali syuruk, itu jarang misalnya kita melakukan rawatib, sunat-sunat, sholat sunat setelah sholat yang muakkad ya, sunat-sunat muakkad termasuk tahajud. Kemudian kita berniat supaya jiwa kita selalu menyenangi sholat-sholat sunnah, ibadah nafilah. Maka yang perlu pertama dilakukan yang namanya Allahumma paksain. Ya, harus dilaksanakan. Kenapa? Itu perbuatan itu harus dilaksanakan. Karena kita cuma dikasih dimensi ruang dan waktu yang itu pun punya batas. Waktu kita terbatas, dimensi masa tubuh kita pun terbatas. Kan setiap sesuatu pasti ada masanya, ada waktunya, termasuk tubuh kita. Contoh misalnya nih, kalau bapak ibu katakanlah pernah bermain di rumah sakit, kira-kira kalau orang rumah sakit itu diberi kesempatan, bapak bu mau nggak dikasih sembuh, sehat walafiat, tapi bapak ibu nyapu masjid Asmaul Husna, kira-kira mau apa nggak tuh? Ya mau. Nyapu nih di sini, kan berbuat baik tuh, pahalanya gede loh. Yang kita bersihkan itu menjadi amal jariah. Sepanjang tempat itu digunakan untuk sholat dan beribadah, maka pahalanya pun sekecil jarah pun Allah balas. Pak, sudah ada marbot. Ya marbot kan rutin. Kalau bapak mau rajin lagi, silakan. Di sela-sela rutin. Banyak. Contoh di bawah, tiba-tiba kita lihat kerannya bocor, nggak usah nunggu maintenance, kita ganti aja kerannya sendiri. Misal, itu kan perbuatan baik yang kita punya cinta. Kalau kita sudah cinta sama masjid ini, maka apapun yang berhubungan dengan relate to ibadah sama Allah, kita dukung. Maka kita cinta. Orang cinta itu ukurannya tinggi sekali. Maka Allah sudah sitir di dalam Al-Quran, barang siapa kita menganggungkan nafsu kita sehingga kita selalu melakukan nafsu amarah, artinya nafsu yang selalu berbuat tidak benar gitu ya. Kan gini, untuk mulai ke sana kita harus sadari, kemarin kita sudah bahas bahwa apa sih, mau apa kita di sini, kan gitu. Kemudian mau kemana, ya kan? Endingnya tuh apa sih sebenarnya? Sepakat nggak kalau ending kehidupan kita itu kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat? Ya kan, bahagia dunia akhirat. Saya tidak bicara materi, bahagia. Kemudian kita mau apa di sini? Kita, Allah sitir dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Berarti sebenarnya kita diciptakan nggak? Kecuali untuk apa? Ibadah kepada Allah, atau abid, menghamba, menjadi budaknya Allah, menjadi hamba. Kita baru sekedar muslim, belum mengarah kepada hamba. Hamba itu dia tidak ada penolakan, tidak ada preventing. Begitu Allah perintah, Allah dan Rasul perintah, iya, samina wa atokna. Ya, samina wa atokna. Mastatoktum. Kami dengar, kami taati dengan segenap kemampuan kami. Nah itu. Jadi berarti tujuan kita mengabdi kepada Allah berarti apa? Mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Contoh, kita misalnya berdagang, berusaha, kalau kita ngikutin hawa nafsu, pengennya kita curang nggak? Atau untung yang banyak nggak?
segala cara kita lakukan, ya kan? Tapi kalau mengikuti keinginan Allah, maka kita harus berbuat jujur, kita harus seimbang. Ketika nimbang harus apa adanya. Kaitannya dengan rumah tangga, kalau kita mau ngikutin hawa nafsu kita, maka pengen enggak? Kita pengen seenaknya aja tuh, menikah ke siapa aja, apa, kawin kemana-mana, nggak ada aturannya, seperti hewan gitu. Tapi kan Allah inginnya kita masuk dalam satu lembaga pernikahan yang kemudian di situ saling mawaddah warahmah, sehingga timbullah sakinah. Ini ke arah lagi tuh, mutmainah lagi, ketenangan tadi, ketenangan jiwa. Maka Islam, dinul Islam melarang salibat, melarang orang tidak menikah. Kecuali memang ajalnya dia bujangan, terus ajalnya sudah waktunya, belum sempat menikah, itu urusan lain. Tetapi normal manusia tetap harus menikah, karena itu separuh agamanya sudah didirikan. Nah, ini penting untuk mengontrol nafsu kita. Maka kalau kita mengabdinya kepada hawa nafsu, maka kita akan selalu mengarah kepada perbuatan tidak baik. Tapi kalau mengabdinya kepada Allah, memenuhi keinginan Allah, maka kita akan selalu berbuat kan keinginan Allah apa sih Ustadz? Loh gampang, saya kasih analogi gini. Misalnya Pak DKM, Pak Kiai Katino menyuruh misalnya Pak Yanis memerintahkan untuk nyapuin masjid nih. Berarti kan beliau perintah itu sama dengan keinginan, pengennya kan bersih, supaya masjid ini tetap bersih. Apalagi bersih adalah lambang dari keimanan kita. Maka perintah sama dengan keinginan. Jadi kalau kita tahu keinginan Allah, apa perintah Allah? Contoh, apa perintah Allah kepada istri untuk suami? Apa perintah Allah suami kepada istri? Itulah keinginan Allah. Maka niatkan kehidupan ini satu saja kalau saya, menjadi sarana Allah untuk mewujudkan keinginan Allah. Selesai. Pasti kalau kita mengikuti keinginan Allah, jadinya ibadah enggak? Berarti masuk gak kategori tadi surat Al-Jariyat, menjadi hamba-hamba. Kalau terus menerus dilakukan, lama-lama kita tahu nggak sama Allah? Oh iya, kita sadar kita ini manusia yang lemah, yang la haula wala quwata illa billahil. Kita hanya diberi privilege yang sedikit, Pak. Semuanya memang kalau kita sadari hakikatnya, semuanya itu kalau kita malu ya, itu kita sadari semua pemberian Allah. Dan dalam pemeliharaannya Allah, bukan sekadar 1 detik 2 detik, tapi terus menerus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah pemilik alam semesta ini yang terus menerus memelihara makhluknya dan tidak pernah mengantuk dan tidak merasa lelah. Nah, model kita, Pak, dulu masih punya bayi tuh, kita masih pengantin baru, punya bayi 1, ngantuk-ngantuk kan, pasti lelah. Kita terbatas, baru kita punya, dikasih amanah 1 anak. Nah, Allah ngurusin bukan aja terima manusia, makhluk yang dimensi yang dimensi 3 nih, ruang dan waktu ini, dimensi yang lain, bahkan makhluk yang mikrokosmis yang nggak kelihatan sama kita, diurus sama Allah, dijamin makan semua. Ada kisah Nabi Sulaiman itu pernah berusaha ngasih makan salah satu makhluk namanya ikan paus. Ternyata apa? Nggak sanggup. Baru 1 namanya ikan paus. Akhirnya nyerah dia. Nah, betapa luar biasanya Allah sama kita. Jadi kita harus pahami betul tuh. Kalau gitu Ustaz,
Kita harus meningkatkan nafsu kita, betul. Sehingga dari amarah, lawama, mulhina sampai mutmainah. Agar apa? Kalau jiwa kita sudah terbiasa terkoneksi dengan Allah setiap saat, maka yang namanya oknum ketiga yang namanya setan, kira-kira kalau kita selalu bersama Allah, setan berani dekat nggak? Itu makanya di dalam beberapa surat, redaksinya hampir sama, setan berkata, ini setan iblis berkata bahwa dia akan menggoda seluruh manusia. Kan setelah dia terlaknat, oke, saya sudah terlaknat dan sudah jadi makhluk yang terkutuk, tapi saya minta izin ya Allah, saya akan menggoda manusia seluruhnya tanpa kecuali. Tapi ada satu yang dia nggak bisa, sama sekali nggak bisa nyentuh, goda aja nggak bisa. Apa? Orang-orang yang mukli, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kiai bisa, presiden bisa, wali bisa, nabi pun sering diuji. Nabi Ayub contohnya. Apalagi kita manusia biasa. Ibaratnya kalau kita lawan iblis, iblis itu udah profesor, kita baru anak TK. Kira-kira kalau anak TK supaya nggak belajar gimana caranya? Ini profesor nih, lihat anak TK kita nih, supaya kita nggak belajar, supaya nggak naik kelas apa? Gampang kan? Kasih aja mainan. Lupa nggak kita? Lupa belajar. Udah mainin itu aja. Apa mainan kita di dunia? Banyak, harta, tahta, apalagi wanita, kebanggaan, ya kan, dan sebagainya. Yang itu melenakan kita. Padahal itu cuma sementara. Kalau dihitung-hitung, kalau ukurannya satu hari itu di ukuran waktu ya, itu 1000 tahun di sana tuh 1:1000 ya. Satu hari di sini di alam akhirat 1000 tahun di alam dunia. Berarti aslinya kita tuh berapa jam di sini? Kalau kita umur kita kata-kata 100 jam, 100 tahun gitu ya. Dibagi tuh 1000. Ya rata-rata kita antara 1,5 jam sampai 2 jam aja. Jadi tunggul gitu. Tuh, ukuran sana cuma 2 jam di sini. Loh iya kan? Bapak Ibu kan ngeliat bintang tuh. Bintang itu yang Bapak lihat itu masa sekarang atau masa lalu? Itu masa lalu, Pak. Cahaya bintang untuk bisa muncul di hadapan kita itu menempuh ribuan tahun cahaya, Pak, supaya bisa muncul kita lihat di muka langit. Itu masa lalu tuh. Sekian rambatan cahayanya sampai kita, oh iya. Jadi kita ngeliat tuh, itu udah berapa ribu tahun cahaya tuh untuk sampai di hadapan kita di bumi itu. Itu baru ciptaan Allah yang namanya bintang. Gak ada apa-apanya kita ya, Masya Allah. Nah, mulai sekarang ayo kita tingkatkan nafsu kita, jiwa kita sampai kepada jiwa mutmainah. Dimulai berapa? Kita di Allahumma paksain, udah. Kenapa? Yang Allah nilai kan perbuatannya, ya kan? Perbuatan apa yang Allah kemudian kualitas perbuatan itu didasari apa? Perbuatan baik yang berkualitas. Apa? Yang jiwa yang berkualitas apa? Jiwa yang mutmainah. Itu yang Allah hargai. Nah, proses kesananya ini kan hasil akhir, tetapi Allah melihat prosesnya juga. Maka kalau kita dikasih kesempatan, kalau ngeliat orang yang di rumah sakit, kira-kira kalau sekarang kita saat ini berbuat baik, mau nggak? Ya mau. Kenapa? Ya kalau di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, timbang istighfar aja, sholawat aja. Apalagi yang koma. Maka bersyukur kita dengan anugerah hidup ini. Maka kembali lagi ke kemarin 7 ilmu jernih hati. Karena orang yang bersyukur itu Allah tambahin tuh nikmatnya. Ya Pak ya. Jadi nikmat sehatnya kita syukuri, kita manfaatkan itu untuk mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apalagi setiap detik hidup kita jadikan untuk mengabdi. Alat di tubuh kita ini menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan Allah. Mata. Ketika kita melihat HP kita, maka apa yang keinginan Allah supaya mata kita terjaga? Maka kita
Fokus ini menjadi sarana untuk mendekat sama Allah, bukan untuk sarana maksiat, ya kan? Bukan untuk mudarat tapi maslahat. Sampai kita senang melakukan itu. Ini kan cuma sarana semua nih. Dulu ini sawah, mungkin hutan, belum ada masjid ini. Sekarang kita hidup di zaman sekarang, ada masjid ini, sarana bukan Allah berikan. Dulu kan kita nggak tahu nih alam ini di sini, alam Banten dulu. Setahu saya ini jalur lintas perjuangan Arya Wangsakara, makamnya ada di BSD tuh, sebelah sekolah Nanyang. Beliau zaman dulu yang menjalankan agama Islam di daerah Tangerang, sekaligus sebagai adipati, dan sekaligus juga dia mempertahankan tanah ini dari penjajahan Belanda. Itu pendahulu kita yang buka alam ini. Kalau di Bencongan ada Bapak Syekh Awaludin. Nah, itu juga pasukannya juga. Jadi dulu orang-orang itu dinul Islam itu membentuk karakter manusia bukan sekedar ahli di bidang masing-masing, tetapi juga mereka ahli juga di bidang agama dan dekat dengan Allah. Jadi kalau dinul Islam itu lengkap, imannya luar biasa, Islam syariatnya itu juga nguasain, fikih dan sebagainya, ihsannya, batinnya juga luar biasa, ilmu batinnya dekat sekali dengan Allah. Jadi ini girah Islam yang harus kita kuasai. Ustaz, kita harus sesuai dengan syariat, betul. Nih, hukum dan ilmu, ya, hukum itu fikih dan ilmu kadang-kadang belum tentu sejalan. Kenapa? Kalau kita misalnya contoh, hukumnya mengingatkan dalam sholat apa? Kita mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau surah misalnya si imam begitu Allahu Akbar langsung baca surat misalnya Alif Lam tadi kita surat Al-Kahfi itu nggak baca Fatihah, diingetin Subhanallah, dia ganti kulhu. Masih apa? Hukumnya kan harus begitu. Tetapi dengan gara-gara itu ada ilmunya. Wah, yaudah salah satu makmum ngomong, imam lupa baca Al-Fatihah. Kan nggak ada tuh kaidahnya. Kalau kita ngomong tangga sebelah, wah bid'ah kamu. Tapi kalau nggak gitu nggak sah sholatnya, Jo. Harus ada satu makmum yang mengorbankan diri, kemudian dia mengingatkan imam lupa Fatihah. Nah itu contoh. Nggak semua fikih itu terlek harus dijalankan seperti itu. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, maka itulah yang namanya perlu yang namanya kecerdasan spiritual tadi, batiniah kita. Kenapa? Karena orang yang selalu dekat dengan Allah, dia akan selalu diberi petunjuk bagaimana mengatasi semua persoalan hidup di sini. Kenapa? Al-Quran, dinul Islam itu sudah sempurna. Ingat loh, dinul Islam sebagai agama terakhir di muka bumi ini yang Allah turunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Artinya semua persoalan pasti bisa terjawab di dalam kajian dinul Islam. Asal orang itu tidak menguasai, nggak separuh-separuh, imannya kuasai, Islamnya dalam hal ini syariat dan muamalah dan sebagainya, juga ihsannya. Nah, ini adalah merangkai semua. Kenapa? Pada akhirnya semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa? Yang dinilai adalah perbuatan kita. Tubuh kita yang kita pakai ini adalah cuma saksi. Kalau di dalam persidangan tuh dia saksi. Kata tangan, bener Pak, dia ngaplokin orang tuh selama hidupnya 20 tahun dia ngaplokin orang. Oh ya udah. Bener Pak, tuh jempolnya membuat fitnah, jempolnya dulu fitnah mulutnya, sekarang jempol. Bener Pak, bener ya Allah, bener ya Rasulullah, matanya itu nggak genah, kupingnya selalu mendengar gibah. Nah, ibu-ibu ya Bu, halo Bu, hati-hati. Ibu udah taat, udah luar biasa ibadahnya sama suami, bocor gara-gara apa? Gibah di tukang sayur. Di arisan, betul nggak? Ya. Bapak juga sama, kita pun sama, nggak gibah di sini di medsos.
Ya kan? Loh iya kan, kalau kecuali kita tabayun, tahu persis, bahkan kita yang tahu persis pun kalau kita sampaikan kita kena ghibah. Kalau itu nggak benar, kita kena Nah, dosa fitnah lebih besar daripada pembunuhan loh. Beratnya. Ini sepele. Nah, makanya nafsu kita harus, jiwa kita harus kita didik. Alihkan. Terus begitu. Ini dalam rangka mengabdi sama Allah nggak? Oh, kalau nggak mengabdi, pindahin. Balikin ke situ, Pak. Tujuan awal penciptaan kita tuh hanya untuk mengabdi, bukan buat bercanda main-main. Ya boleh sih kelakar, tetapi seperlunya. Nabi pun sendiri punya, kalau zaman sekarang apa? Pelawak ya, pelawak yang bikin Nabi ketawa, namanya Nuaiman radhiyallahu an. Nuaiman itu yang salah satu sahabat yang selalu bikin tertawa Rasulullah. Ya, boleh, happy itu ya harus happy, Pak. Nggak boleh cemberut di muka bumi ini. Kalau kita nggak, sebagai orang Islam nggak happy, sama juga nggak syukur. Gimana nggak happy? Allah sudah memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Allah sudah memberikan kita nikmat yang kita nggak bisa menghitungnya. Satu nikmat saja, misalnya kita di usia umur di atas 50, nggak bisa minum manis, ayo dicabut sama Allah. Ayo, nikmat nggak? Oh, kalau ini anak muda nih, para imam kita asik aja nyedotin sirup. Ya kita yang umur misalnya yang udah kena nikmatnya dicabut manisnya. Aduh, kata ibunya, jangan Pak, diabetes, biarin dia pada minum sirup. Ini masih muda. Waduh, itu satu nikmat saja dicabut, kita nggak bisa nikmat manis itu. Nah, selesai. Apalagi banyak efeknya kan merambah kemana-mana tuh. Itu baru satu. Nah, berarti mulai sekarang kita harus membangun jiwa kita. Bagaimana caranya? Harus dimulai dari sekarang. Ingat, waktu kita terbatas. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberi kenikmatan. Kemudian disiplin atau istiqomah, terus menerus diulang-ulang. Biasakan sampai menjadi karakter kita. Sampai kemudian kita cinta tolak ukurnya, cinta dan senang melakukan perbuatannya. Bahkan kalau kita tidak melakukan itu rasanya nyesel banget. Betul? Nah, itu kita sama Allah. Jangan diceritain sama orang lain. Nanti jadinya riya. Kecuali untuk ilmu. Nah, kembali bahwa kalau kita nggak sampai menyadari ini, maka jangan sampai nafsu kita digunakan oleh setan dan iblis. Dia itu bersembunyi di balik dada kita. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jadi ada bangsa jin. Bangsa jin ini dia akan masuk ke unsur, karena nafsu itu tercipta dari api, maka unsurnya sama dengan iblis. Akan mudah digunakan untuk gampang kok. Perhatikan nih. Nih, gampang orang yang kalau sudah dia menuankan hawa nafsunya, ya, di surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23, maka Allah menyampaikan kepada kita, maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan dia sesat tadi, ya, dengan sepengetahuan, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk selain Allah? Maka apa kamu tidak mengambil pelajaran dari itu? Tadi sumbum bukmum umyum fahum la yarjun. Contoh, orang yang menuhankan apa nafsunya apa? Dia udah tahu yang namanya pemilik alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena hawa nafsunya, jiwanya tidak terbimbing, dia berpikir, akal ini netral, Pak. Akal itu netral. Dia tergantung yang menimbulkan keinginan. Kalau nafsu yang dirahmati, jiwa yang dirahmati, itu akan menyandarkan kepada iman, yaitu bahwa dia hanya memenuhi keinginan Allah, hanya mengabdi kepada Allah, bukan kepada dirinya atau mungkin nafsunya. Maka ketika dia berpikir, dia akan berpikir tentang kebaikan dan kemaslahatan. Beda sama orang yang nafsunya. Kalau ditanya nih, para koruptor,
bapak ibu koruptor, mau nggak anaknya jadi maling? Pasti nggak mau. Pasti dia sepakat bahwa itu salah. Maka yang namanya kebenaran akan sama bahasanya. Nih, makanya di Islam itu agamanya menyamankan akal kita. Yang namanya kebenaran pasti akan sama bahasanya dan sepakat kita semua. Seorang koruptor pun dia tidak akan setuju kalau anaknya menjadi maling. Kalau ditanya pada saat itu dia melakukan itu dengan sadar atau tidak sadar? Tanda tangan itu, ya kan? Tapi dia nggak sadar bahwa dia dipimpin oleh setan. Jadi kalau sudah menuhankan hawa nafsu, maka setan akan menjadi pembimbingnya, akan memimpin dia. Kenapa? Emang itu kendaraannya. Contoh, ketika setan sudah menunggangi tubuh kita, ketika mata kita gunakan, ketika melihat gadis yang cantik, ngiler nggak tuh? Ngiler nafsu kita. Tukmis kalau orang Jawa bilang. Pasti akan ngejar tuh, seperti hewan itu. Tapi kalau dia niatnya mengabdi kepada Allah, begitu melihat itu ciptaan Allah, dia berpaling, kemudian dia memuji Allah. Subhanallah, ya Allah yang menciptakan manusia sesempurna itu. Bahkan kalaupun dia melihat manusia yang tidak sempurna, tetap dia memuji Allah. Kenapa? Tetap manusia itu diciptakan dalam kondisi paling sempurna, fi ahsani taqwim. Maka tiada tempat untuk dia menghina ciptaan Allah. Berat loh Bu, ibu ngeliat tetangganya yang kurang cantik atau misalnya giginya merongos, ibu ngerasain di dalam hati. Surah Al-Baqarah 284 kan diminta pertanggungjawaban tuh. Udah nggak? Nilai ma bisa mawati wa ma itu ma fi anfusikum au tuhum yuhasikum bila fayakbiru lima yasha wa yu'azibu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kamu ngomong kagak di hatimu, Allah perhitungkan. Sampai segitunya tuh kita kalau segitu pun kita masih nggak sadar, kita dipantau tuh sama Allah, nemen wis. Nah, kalau guru saya itu selalu mursyid saya tuh, kamu kalau pas orang meninggal, kamu datangi, kamu abadikan, kamu tempel di kamarmu. Jadi setiap kita lagi, kan namanya iman ada yang naik turun gini. Nah begitu pas kita turun lihat itu, oh aduh, nanti kita pun akan seperti batang kayak gitu, semangat lagi. Oh iya. Atau kalau misalnya kita sedang, kebetulan saya pernah jadi pimpinan atau jadi pernah pengusaha, lagi sulit menghadapi masalah, misalnya masalah, lihat suruh moto orang yang di pinggir jalan tuh, yang tidur di pinggir jalan, yang kekurangan makan. Begitu kita dulu sebagai pimpinan, ini kok masalah sulit amat nih, lihat kita bersyukur kita nggak seperti saudara-saudara kita seperti ini. Allah izinkan itu terjadi sama saudara kita itu, kita nggak semangat lagi. Jadi kita melihat semua ini barokahnya Allah, kita melihat semua ini adalah sarananya Allah. Jadi tidak ada celah untuk kita mengingat itu kekurangan, tidak. Kenapa? Kita mengabdi, kita cuma mengabdi di sini, menjadi hamba. Saya tanya, tubuh kita milik siapa? Maka timbulkan rasa tidak memiliki, maka Bapak tidak akan merasakan kehilangan. Kemarin kan disampaikan tuh, salah satunya apa? Contohnya tukang parkir, dia kan nggak merasa memiliki, mau Alphard, mau apa, ya silakan. Kenapa? Yang punya siapa? Hakikatnya Allah. Ya, kalau Allah yang punya, ambil contoh misalnya, Bapak di sini ada yang kehilangan, misalnya katakanlah ditipu orang, kehilangan duit 1 miliar misalnya. Getun nggak? Getun apa ya? Nyesel. Manusiawi ya nyesel. Tapi kalau kita kembalikan bahwa kita harus membangun jiwa kita, maka ingat Allah yang maha baik pasti mengizinkan uang Bapak hilang itu dengan seizin Allah, dengan kemahabaikannya Allah. Ingat, apapun kejadian kita, dikasih penyakit, dikasih musibah, dikasih apapun, pasti Allah mendasari keputusan itu terjadi sama diri kita atas kemahabaikannya Allah. Karena Allah mengatakan surat An-Nisa ayat 40, sekecil jarah pun Allah tidak menganiaya atau menjolimi
Bahkan kalau hambanya sekecil jarah melakukan perbuatan baik, Allah lipat gandakan balasannya. Aish, nemen. Tubuhnya tubuh Allah, ruhnya Allah juga, harta yang diberikan amanah Allah, istri kita amanah. Kita berbuat baik kepada istri kita, kepada jamaah kita semua, dikasih bonus sama Allah. Luar biasa nggak Allah? Maha baik nggak? Maha asik kalau saya bilang. Ya coba. Yang model kita, nih kita punya karyawan, kalau kerjanya malas-malas, dikasih nggak? Allah enggak. Kamu mau kafir, mau muslim, mau taat, tetap kuberikan selama kamu masih hidup dan masih ada ruh di jiwamu di dalam itu, Allah pelihara tuh. Karena udah janji Allah sudah dikasih rezeki. Diciptakan hukum sunnatullah, ya kan? Manjada wajada. Barang yang bersungguh-sungguh bahkan berhasil. Orang non muslim, orang kafir, dia rajin, dia kerja keras, dia luar biasa etos kerjanya, effortnya itu karena nafsu dia, padahal mengabdi pada nafsu. Tapi Allah izinkan karena hukum sunnatullah dia manjada wajada, maka siapa yang dia rajin, siapa yang ini berhasil, ya jadi. Nah model kita malas-malesan, ya hukum sunnatullah berlaku, yang malas ya belangsak. Ya kan? Allah nggak milih-milih. Allah tetapkan sudah hukum sunnatullah ini. Cuman Allah bilang, bahagia bukan di material ya. Bahagia bukan sama material ya, bener ya? Nih, sebelahan itu sama-sama teh manis. Katakanlah saya kecil, bapak gelasnya gede. Begitu diminum, sama-sama manis nggak? Ya, sama manis. Mau gelasnya kecil, mau gelasnya gede, sama-sama pas diminum teh manis. Begitulah Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau yang bertanya, bapak, ibu-ibu, anak muda semua, silakan kalau mau bertanya terkait dengan membangun jiwa. Yang kedua ini yaitu meningkatkan derajat nafsu, derajat jiwa kita. Yang mau bertanya, ibu, ya silakan Pak Yanis. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bapak yang tadi membangun jiwa itu artinya target itu mencapai nafsu mutmainnah ya Ustaz. Ya betul. Karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya nafsunya itu Ustaz. Ya. Itu di dalam Al-Quran ada kata-kata nafsu mutmainnah. Itu apakah sepadan dengan kata nafsu yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia Ustaz? Karena saya masih agak bingung ya, terus bedanya antara jiwa, nafsu, ruh itu apakah identik atau beda tiga kata itu? Bentar, baik. Maka dalam terminologi yang namanya jiwa itu ya ruh tadi. Nah, nafsu itu nempel. Hawa nafsu, ada hawa nafsu. Hawa ini yang mempengaruhi jiwa tadi, mempengaruhi nafsu tadi. Itu sebenarnya nempel saja. Ketika hidup di dunia, si hawa ini nempel diri kita. Nanti begitu kita masuk ke alam barzah, beda lagi. Yang nempel di kita apa? Alam barzah. Bapak Ibu tahu apa? Amal. Iya. Maka di dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bahiki, kemudian Tabrani, juga yang lainnya. Allah itu cinta, Allah yuhibbu, orang cinta bagi orang-orang yang beramal, ija amali ahadukum. Kemudian yahtikum, yang sempurna amalnya dan teratur. Jadi yang sempurna dan amalnya dan teratur. Itu Allah cinta itu. Nah, makanya kalau terminologi itu tidak terpisahkan. Kan kita satu kesatuan nih. Ya, maka saya sederhanakan supaya bisa dijalani bahwa manusia itu jasmani dan rohani atau jiwa. Agar apa? Kita bisa menjalani. Nanti akan menjawab kan ketika man robuka, tubuh Bapak atau jiwa Bapak. Sedangkan di Al-Quran jelas surat Al-Fajr itu
surat 89 ke ayat ke-27 bahwa yang menjadi golongan hambaku yang ridho ini adalah jiwa yang tenang. Nah, dasar sebelum itu adalah kita harus membersihkan hati kita. Karena syarat kita untuk dipanggil sama Allah sebagai orang-orang yang terpilih selain adalah orang yang punya qalbun salim. Dasarnya itu, Pak. Agar apa? Nafsu kita, tadi terminologi hawa tuh keinginan kita itu on the track dalam rangka mengabdi sama Allah, sehingga menjadi nafsu mutmainnah atau menjadi jiwa yang tenang, gitu, Pak. Nah, sebenarnya di terminologi kita ada namanya hawa, tambahannya hawa nafsu. Nah, itu. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat 89, surat ke-26 ayat 89 itu Allah menyampaikan bahwa nanti yang akan menghadap Allah, yang bisa menghadap Allah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Maka di awal kemarin kita awali dengan 7 ilmu penjernih hati. Itu Bapak terus istiqomah lakukan itu. Sholat misalnya, nggak usah buru-buru berapa. Kita sholat dengan rohani kita, dengan jiwa kita. Kenapa? Orang yang mengutamakan membangun jiwa, dia akan tertib. Yang namanya terkendali itu apa? Tertib. Dia tidak akan buru-buru. Kenapa? Buru-buru identik dengan hawa nafsu. Kayak orang tadi loh, kelaparan pasti makannya. Tapi kalau orang yang jiwanya sudah terbentuk, dia makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, tengah-tengah. Iya dong, itu menjaga ritmenya seperti itu. Cuman modal saya repot, begitu malam habis tahlilan berkatnya kebanyakan nih. Enggak dimakan mubazir, kena dosa kan, kena dosa. Kedua jadi temannya karena mubazirin ikhwana sayatin kan, mubazirin temannya setan. Dikasih anak nggak doyan, mau nggak mau kita yang ngabisin. Dikasih tetangga udah kemalaman, tahlilnya kepanjangan baca la ilaha illallah-nya. Ya kan biasa habis isya, pulangnya jam 10. Makan malam lagi ya, sudah nggak beres sudah. Sunatullah makan ini kena ini. Makanya wajar kalau kita semua buncit semua perut ini. Rasulullah tuh suspek deh. Oh iya, Rasulullah tuh keren, Rasulullah tuh suspek ya. Suspek dan jago itu. Nah, makanya penting nggak menjaga tubuh kita? Penting juga. Bukan hanya jiwa, tubuh kita juga karena titipan harus dijaga juga ritmenya. Loh iya, masa otot itu harus dilatih supaya tetap kita bertahan. Jangan apa? Besok kan Ramadan nih. Secara kesehatan kan kalau bahasa mesin apa, Pak? Apa tuh? Turun mesin ya. Overhaul sistem pencernaan kita loh ya, sama sistem peredaran darah kita tuh Ramadan tuh. Secara sisi kesehatan luar biasa tuh. Nanti saum Ramadan. Keren nggak Allah? Keren. Allah dan Rasulullah itu keren udah canggih sebenarnya. Juga dinul Islam agama untuk umat manusia udah pas dah dengan umat manusia yang modelnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, iklimnya yang berubahnya drastis. Nah, cocok dah syariat Islam, dinul Islam itu buat dia. Ditambah nanti ilmu ini, ilmu ihsan, makin halus dia, jiwanya halus, jasmaninya halus. Gitu Pak. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang nafsu mutmainnah. Ada lagi mungkin? Satu lagi, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, As-Sajdah ayat 9 ya. Jadi di setiap manusia kan ada namanya kehidupan. Ya. Mereka selalu dia itu benar di sisi yang kita baca. Ya. Nah itu posisi jiwa itu yang masuk itu satu Pak. Di dalam itu ada nurani, ada jiwa itu yang masuk
Oke. Ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang tinggal dibalik pertanyaannya Pak. Bapak kira-kira hidup tuh pengen dikendalikan oleh hawa nafsu atau dikendalikan oleh iman? Iman. Iman itu letaknya di mana? Di qalbun salim. Sungguhnya Allah punya singgasannya di qalbunya manusia. Itu tadi yang Bapak bilang nurani tadi, nurani sukma kalbu tadi, yang di dalam itu seperti kompor. Qalbu itu seperti kompornya Pak, gitu ya. Maka kalau di dalam Quran itu namanya hati. Maka hati itu sebagai kompornya, sebagai apa ya, singgasana, tempatnya, wadahnya. Maka jiwa itulah yang mengendalikannya. Jiwa tadi yang punya hawa, karena hidup di dunia harus ada hawa nafsunya. Maka agar dia tetap lurus di jalan Allah, tetap bahwa sesuai dengan tujuan penciptaan kita adalah menjadi abdi, menjadi hamba. Ingat loh, tujuan penciptaan kembali lagi ke situ. Apapun kembali lagi ke situ. Awat tujuan kita di sini mau ngapain? Menjadi abdi. Dan konyolnya lagi, kehidupan berikutnya tergantung kehidupan sekarang. Kemarin kan sudah dijelaskan tuh perjalanan jiwa dari alam ruh, surat Al-A'raf, ya kan? 172 173 masuk ke alam rahim tadi Bapak bilang As-Sajdah ayat 9, masuk ke alam fana sekarang nih. Kemudian nanti akan masuk melalui proses yang namanya syakratul maut, masuk ke alam ya. Nanti saya terangkan lagi besok kehidupan alam barzah seperti apa kehidupan mereka tuh. Ada 2 golongan lah Pak. Bapak tinggal pilih mau masuk golongan mana. Yang biasa masuk alam barzah itu dinding penahan, nggak bisa keluar lagi, udah di situ. Yang disiksa ya disiksa, yang menikmati surga ya tidur ya tidur. Tapi ada satu lagi golongan, nah ini luar biasa. Kok ada? Ya ada. Loh, saya mau ke situ aja. Enak itu. Luar biasa nanti. Apa itu? Nah, itu golongan syuhada Pak namanya. Nah, gimana kehidupan mereka? Kita bahas nanti. Mudah-mudahan masih ada waktu panjang umur kita, insya Allah kita bahas nih. Itu kategori juga membangun jiwa nanti. Agar jiwa kita masuk ke golongan itu gitu. Jadi di dalam, kalau kita sering bohong kan kadang-kadang di sini ya. Biasanya kalau deteksi kebohongan tuh suhunya berubah, suhu dan detak jantung ya. Kalau orang bohong itu, yang bohong itu kelihatan tuh suhu berubah, kemudian pasti itu ada dalam diri kita yang mengingatkan kamu bohong. Itulah orang yang masih punya iman. Bersyukur Bapak kalau diingatkan dalam diri kita kamu salah, itu Bapak masih punya iman. Tapi yang celakanya tadi koruptor tadi, diingatin sama temennya itu salah, diingatin sama temennya itu enggak, ini gua udah benar nih, gua udah pembenaran dia. Udah tanda tangan udah. Sih dah. Itu mah kecil itu. Padahal kecil gede sama aja. Ya kan? Bapak, orang kadang gini, orang minum khamr, berzina, dosa besar enggak? Dosa besar. Nyata tuh. Tapi maling nggak dosa besar. Padahal efeknya luar biasa. Ya kan? Nah, itu penting Pak, agar iman kita tetap berjaga. Kenapa kita tidak bisa nyadar itu? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita, kemudian ditutup oleh titik-titik dosa kita. Itu menjadi kendaraannya iblis dan setan di dalam aliran darah kita. Makanya orang yang sudah terpimpin oleh itu ngerukyahnya lama itu. Kenapa? Sudah jadi daging. Biasanya kalau dia taubat hijrah, dia akan dibersihkan dengan biasanya nih hartanya kehilangan, kemudian apa lagi ya, biasanya tuh sakit gitu ya, biasanya gitu, sakit gitu. Aneh sakitnya, logikanya ya harusnya kan wassalam, masih sakit aja nih, itu dibersihkan. Bersyukur masih diberi kesempatan itu hilang, alhamdulillah. Nih sendal berarti kemarin nih ada unsur subahat nih gue beli nih, udah biar aja dia hilang, biar udah saya terima ya Allah, terima kasih ya Allah udah diingetin. Nah, udah malah terima kasih kita. Ini sendal kemarin dibeliin sama si Anu ada unsur subahatnya nih hartanya, udah alhamdulillah dah pakai sendal jepit lagi balik baik ya. Gitu. Iya Pak. Terus saya contoh gini, nih contoh saya kesini nih. Pada saat kemarin seminggu saya di IGD,
Saya buka, saya seminggu di IGD. Logikanya saya harus tetap dirawat kan. Tapi enggak, begitu. Ya Allah, saya tahu ini pengulangan dan ini permainan. Dan saya milih tetap mentaati keinginanmu. Saya tetap jalan, tetap dakwah keliling, tetap jalan keliling. Karena mumpung engkau berikan waktu. Karena 2002 pernah engkau berikan, harusnya saya selesai, ini masih dipandang. Saya mohon diberi kekuatan, kemampuan untuk jalan. Ya bismillah. Tuh. Bisa jalan. Bisa digunakan ke sini, kemana. Untuk kebaikan, untuk menegakkan dinul Islam. Tapi begitu nyampe rumah, ngeringkuk lagi Pak. Paling baca Quran. Gitu Pak. Itu kalau kita sudah senang, cinta, hub sama Allah, berubah tuh. Nabi Muhammad SAW waktu sholat tahajud sampai bengkak-bengkak tuh, ya kan? Kita aja kalau bengkak kaki kita disentuh sakit nggak? Dia enggak. Berarti apa? Nikmatnya berta'abud, beribadah kepada Allah melebihi sakitnya bengkaknya kaki. Kanjeng Sayyidina Ali, Kanjeng Sayyidina Umar ketika dibacok tuh, sakit nggak? Sakit. Tapi begitu dia sholat, dah saya nanti nyabut tombak saya, nyabutnya pas saya sholat ya. Berarti nikmat sholat itu melebihi dari segalanya. Bertemu dengan Allah itu nikmatnya luar biasa, itu melebihi rasa sakitnya. Itu Pak. Enggak, saya apa yang saya jalani aja. Gak usah nyari ngarang kesana, ini saya jalani. Kemarin seminggu di IGD, sekarang udah di depan Bapak Ibu. Bukan berarti saya hebat, enggak. Ini kekuatan Allah gitu aja. Kenapa? Bersandar kepada yang punya hidup. Nah, biasanya pengalaman saya dulu zaman saya masih nyantri atau kawruh ilmu ke guru saya, berangkat tuh sakit, pulang sembuh. Biasanya begitu. Makin disehatkan sama Allah gitu. Keren tuh Allah. Gitu, Pak. Nah, ini contoh itu. Contoh kita membangun jiwa tuh. Kenapa? Untuk saya bukan fisik kok nanti yang diminta pertanggungjawaban, jiwa saya. Saya nggak bisa minta tolong Bapak Ibu, paling mendoakan ya. Iya kalau doanya sampai. Iya kan? Ya harus nyampe. Kan udah belajar ini kan. Nanti kan kemarin udah dikasih tahu cara doanya nyampe. Oke. Kita ada pertanyaan sebelum kita akhiri semua? Ada lagi? Ibu-ibu biasanya bagaimana membangun jiwa bersama suami agar nggak kesel sama suami? Nah, ingat kalau mulai kesel, suami titipan Allah. Iya dong. Apalagi kalau ibu-ibu pengen dapat pahala umroh gratis. Loh Ibu, Bu, biaya umroh berapa sekarang? 30 juta ya? Hah? 33. Ibu-ibu dapat yang gratis loh. Dia dapat gratis gimana? Pas suaminya pulang, dia maca cantik secantik-cantiknya, spraynya digelar dibersihin, langsung Pah umroh yuk. Barang siapa istri yang ngajak duluan dapat pahala umroh dan haji gratis. Mau tiap hari boleh, tergantung kuatnya boyok. Bapaknya alhamdulillah. Kalau dilayani kayak gitu, dia jajan cantik luar biasa, pelayan sama bapak. Kira-kira berpaling ke yang lain nggak Pak? Enggak dong ya. Yo jangan. Lo iya biasa kan pulang bau koyo, bau balsem. Coba sekali macak cantik, tawarin Pah, yuk minta duluan Bu. Minta duluan dapat pahala umroh dan haji. Kasih tahu tuh. Lu ya, daripada bayar 35 juta, duitnya yang 30 juta sumbangkan ke yang lain. Jadi pahala jariah kan? Enggak, kalau sudah pernah haji dan umroh ngapain lagi kan gitu. Lebih baik yang terdekat. Jadi saya pernah, ya salah satu kawan saya atau mungkin juga sama saya, sudah tetangga, ya Allah pahala umroh dan haji saya cukup di sini. Saya kasihkan misalnya tetangga yang lagi kurang atau teman kita yang kurang mampu segala macam. Itu lebih baik sih. Banding kita ya saya dapat
kesempatan untuk berkali-kali, tetapi saya tidak ambil itu. Di sini kalau memang kamu itu kasih saya berikan kepada yang lebih mampu, yang kurang mampu. Saya udah cukup kok gitu. Kayak gitu-gitu sih, Pak. Lebih mengutamakan Allahnya dibanding privilege nikmatnya ibadah di sana gitu. Kan masih banyak orang susah di sini. Oke, mungkin ada lagi, nggak ada? Ada lagi, Ibu? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah semoga kita semua Allah berikan nafsu yang mana. Kita berdoa sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yutazzabu laha. Ya Allah ya Rahman ya Rabbil Alamin, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk kepadamu ya Allah, dari jiwa dan nafsu yang tidak pernah puas ya Allah, dan dari doa-doa yang tidak engkau kabulkan ya Allah. Istajab lana ya Allah, istajab nabi arhamar rahimin, bihaqi kandang Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan diri kami semua menjadi hamba-hambamu yang engkau ridhoi ya Allah, dan masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami menjadi saksimu, menjadi saksi bahwa hari ini kami meninggikan dinul Islam. Kabulkan semua hajat-hajat yang ada di sini ya Allah, dan jaga keluarganya ya Allah, dan kayakan mereka ya Allah biiznillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rabbil hidayah wa ridwal inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.